Harus ngopen, harus goreng kelamaan. Jadi kita beli yang jadi, kita dioplos ada beberapa macam, baru kita kasih bumbunya. Oh, ada. Iya. Kira-kira rahasia atau mau dibagikan Om? Ya kalau dibagi ya boleh, oh, dirahasiakan boleh. Oh, kalau saya kira-kira apa aja Om Gori? Kalau saya trigi. Trigi apa itu? Apa itu Om? Jadi gue kena. Lagi dengan channel saya Aku Saja. Jadi hari ini saya sudah bersama dengan Om Gori Haryadi, nggih. Nggih Om Gori. Om Gori. Ya. Saya gini Om Gori. Saya pengen dari ceritanya jenengan atau pengalaman jenengan bahwa menemukan lobet konslet itu memang tidak bisa dikira-kira kapan jadinya, kan ngoten Om. Betul. Nah, saya pengen gini Om. Mungkin dari ceritanya jenengan ini yang pengalaman masalah sengkuni itu yang konslet ya Om, ibaratnya konslet itu bisa buat wawasan buat saya pribadi beserta rekan-rekan dalam hal perawatan sampai masuk kandang ternak, bahkan syukur-syukur ada rahasianya Om Gori. Monggo Om Gori, pripun Om? Ya karena ini Mas ya, kalau untuk kita bikin burung konslet itu tidak segampang kita membalikan tangan, apalagi dengan cara yang alami. Itu membutuhkan waktu sekitar 2-5 tahun, itu belum tentu bisa konslet burung itu, karena semakin dia tambah umur, burung semakin mapan kalau kita untuk burung konslet. Tapi kalau untuk burung gacor itu paling nggak minimal 6 bulan sampai 1 tahun baru bisa kita bikin burung gacor. Nah, untuk penunjang biar burung itu konslet ataupun gacor itu harus dengan perawatan yang rutin, pakan yang bagus, dan vitamin pun juga harus bagus. Tanpa itu semua tidak akan berjalan dengan baik. Karena banyak orang bilang cuma nilai putih, air keran, air putih, itu bohong belaka. Kalau orang bilang kayak gitu, itu siapa ya? Ibaratnya kita olahraga, pemain olahraga, atlet, kalau cuma makan nasi putih, mau sama nasi putih sama air putih, tidak mungkin jadi atlet. Baik Om Gori. Ya. Ini saya kan berarti informasi dari jenengan ini adalah pengetahuan umum ya Om. Saya pengen gini Om, saya ngelihat dari rawatan jenengan kan dengan dijemur kencang, bahkan ada yang ditaruh di atas genteng itu Om. Ya. Itu sampai sehari. Itu gimana Om Gori? Jenengan dengan proses seperti itu, apa semua lobet jenengan seperti itu? Jadi gini Mas, untuk burung mau bikin apa itu tergantung karakter burung itu sendiri. Kayak tadi satu itu burung suka panas. Jadi kalau burung full jemur, kalau saya itu larinya ke konslet. Istilahnya kita bikin fisik dulu harus bagus dulu. Kalau burung fisiknya yang bagus, nanti harus dikasih pakan yang bagus juga, vitamin yang bagus juga, nanti larinya ke konslet. Tapi kalau larinya ke gacor, kita larinya ke gacor itu paling penjemuran 1 jam 2 jam, pakan bagus, vitamin bagus. Oh gitu. Jadi kalau untuk full jemur, nanti karakternya bisa langsung keluar. Oke. Minimal sebulan 2 bulan udah keluar. Oke Om Gori. Ya. Kalau sebelum jemur kencang atau pemberian pakan itu jenengan pasti dengan proses penggacoran dulu nggih? Nggih, penggacoran. Kalau jenengan pakainya full kerodong atau sendirikan Om? Kalau saya ada beberapa burung yang full kerodong. Ada beberapa juga yang engkel. Saya
Tapi kalau saya pribadi seneng yang engkel, karena untuk mengeluarkan burung itu durasi atau enggak itu rawatannya engkel dulu. Gitu ya, engkel dulu. Jadi topnya dia durasi itu dari engkel. Oke. Kalau dengan sistem engkel itu jenengan pakai terapi mandi juga Om Kori? Mandi, tetap mandi. Tetap jadi mandi ya. Pagi rawatan biasa umum, embun, habis embun dibersihkan, disemprot biasa, semprot embun itu, kasih cepu biar mandi. Kalau nggak mau mandi, mandikan lagi sampai basah full, jemur setengah kering, terus habis itu dimandiin full basah lagi, setengah kering, baru diangin-anginkan, kering kerodong. Gitu guys. Ya. Baik, ini gini Om Kori, ini saya mencari informasi, jadi buat gambaran saya pribadi beserta rekan-rekan kan barangkali mau mencoba kan gitu Om Kori. Ini hanya kita sekedar berbagi pengalaman aja Om Kori. Kan ada juga yang Om punya saya kok saya mandiin nggak jadi, saya mandiin malah jadi apa macet bunyi kan gitu Om Kori. Jadi kalau ini kan ibaratnya definisi atau apa pengalaman jenengan G seperti ini G. Baik Om Kori, kita lanjut Om Kori. Kadang-kadang gini Om Kori, lobet setelah kita single itu kebanyakan durasi pasti panjang kan ngoten Om? Betul ya. Tapi setelah itu semua kita rendeng atau kita jejer dengan burung banyak itu durasi menurun. Betul Om Kori? Betul ngoten ya. Kira-kira gini Om Kori, kira-kira kalau dengan durasi yang panjang terus kita dengan proses yang seperti jenengan dijejer itu dengan durasi yang turun, ketika digantangan akan bisa lebih panjang atau memang dengan apa durasi yang seperti yang dijejer itu? Jadi gini Mas, karena kita sekarang kan mengikuti tren, ya kan? Mengikuti tren itu sekarang burung panjang kalah sama burung pendek-pendek yang rajin bunyi. Oh gitu. Gitu iya. Jadi sekarang sistemnya kalau pengen rajin bunyi itu harus direndeng dengan resiko durasinya berkurang separuh. Oh gitu. Iya, tapi dia rajin bunyi. Kalau kita zaman dulu sekali tembakan, 2 kali tembakan jelas juara satu. Karena durasi mentok 1 sampai 2 menit pun jelas juara 1. Oh gitu. Baik Om Kori. Terima kasih masukannya. Ini masuk ke poin ini Om Kori, masuk ke poinnya Sengkuni Om Kori. Siap. Saya tuh pengennya gini Om, saya nggak ngelihat durasinya Sengkuni, saya nggak lihat dari ibaratnya orang mau sebut Sengkuni itu Nyun Sewu katanya kan seperti kayak tikus kecepit itu ya. Cuman saya suka dengan gaya konslet dan suaranya. Itu kira-kira jenengan ada cara sendiri gak? Kalau saya ya kalau burung konslet itu beberapa tipe. Ada beberapa tipe dia bocor dengan kepala yang muter-muter, ada yang mangap-mangap sampai kayak Sengkuni itu cuma ngak-ngek. Nah itu kalau saya termasuk dengan masuk konslet. Jadi tidak bisa ditebak burung itu kalau kita bikin konslet yo semaunya dia. Kalau dia mau bocor ya bocor, kalau konslet ngakeng ya sudah kayak gitu. Itu artinya kalau ngakeng itu berarti settingannya terlalu tinggi. Jadi kalau nggak pengen burung itu bunyinya ngakeng ya jangan terlalu tinggi. Iya. Jadi jenengan memang proses jemur kenceng itu menjadi pegangan atau peran utamanya settingan jenengan gitu Om Kori untuk pembentukan gitu. Baik Om Kori. Kan kadang-kadang gini Om Kori, banyak yang rekan-rekan ini sudah punya lobet jantan, sudah gacor. Itu proses untuk menuju Nyun Sewu ke konslet itu dijodohkan dulu atau jenengan pakai pakan atau vitamin penunjang itu Om? Kalau untuk jantan, setelan jantan, kalau saya mendingan di angle dulu sampai dia konslet dulu baru dijodohkan. Nah untuk penunjangnya itu ada beberapa macam. Dari pakan juga bisa, dari vitamin pun bisa juga. Nah untuk vitamin pun ada beberapa macam. Ada yang kelasnya bawah, tengah, dan high class. Nah kalau kita pakai vitamin yang high class itu resiko cuma 2. Rusak atau mati. Nah itu dia siap nggak? Karena dengan pemakaian vitamin yang
tinggi, itu cuma pemain-pemain atas yang berani, yang berani resiko dengan burung yang mahal, yang bagus, mau dibikin konslet dengan harga vitamin itu nggak 100.000 sampai jutaan vitamin. Berarti jenengan tetap ada rahasia di vitamin itu ya? Iya, vitamin itu. Kalau saya biasanya ada yang tetes, ada yang injek. Oh gitu. Ya tergantung burungnya itu kuatnya di mana. Tapi gini Om Kori, kan kita itu kan di sini kan saya pengennya semua kicau mania ini kan jadi satu pemahaman yang satu, nggak mau katanya menyakiti, yang satu betul. Dengan alami kan gitu Om. Ya. Di sini saya pengennya ini hanya sekedar informasi Om Kori, informasi saya dengan cara seperti ini, saya dengan cara ini bebas, saya matur nuwun nama jenengan cerita dengan apa adanya kan ngoten Om Kori. Ya, ya. Jadi buat edukasi. Mau yang bikin alami juga bisa, mau bikin yang semi alami pun ya bisa, mau instan pun juga bisa. Tapi ya itu semua ada risikonya. Kuncinya sabar dan telaten. Sudah itu aja. Tapi misalkan gini Om Kori, saya punya lobet jantan. Ya. Saya menitipkan jenengan dengan vitamin jenengan berani jamin Om Kori? Untuk jamin saya nggak bisa, nggak berani, makhluk hidup, karena makhluk hidup Mas. Ya, kalau tak kasih vitamin jenengan juga berani jamin kira-kira mati apa hidup? Mati. Kalau sudah sama-sama ikhlas ya insya Allah kita berani. Berarti yang penting kita itu ikhtiar, berusaha nggih Om Kori ya. Betul. Baik Om Kori. Untuk rawatan jenengan sebelum konslet Om Kori, sebelum konslet itu semuanya lobet jenengan dengan proses yang sama Om? Sama. Jadi pagi tetap mengembung, dibersihkan, mandi sekali, 2 kali. Biasanya saya sampai 2 kali basah kuyup. Oh gitu. Iya, terus habis itu nanti kita jemur, tergantung burungnya itu kuat apa enggak. Kalau dia biasanya kalau kuat dia nggak mangap, tapi kalau dia nggak kuat biasanya sudah mangap atau dia sudah mojok ke kandangnya, yaitu harus segera disingkirkan. Kalau Om Kori jemurnya sampai berapa jam ya Om? Rata-rata untuk setting awal 1 jam sampai 2 jam. Kelamaan naiknya maksimal? Ya tergantung burungnya. Kalau burungnya itu kuat sampai hari ini pun jam segini sampai sore baru saya turunkan. Oh gitu. Jenengan untuk menandain itu kuat sama ndak pripun Om? Itu kalau burung sudah mekrok, mojo dengan mekrok, dengan dia posisi burung itu mekrok dengan bunyi sendiri berarti dia kuat. Oh gitu. Iya. Tapi kalau dia masih bertingkah naik turun berarti dia nggak kuat. Bertahap 1 jam, 2 jam, besok lagi 3 jam sampai dia kuatnya sampai seberapa. Oh berarti jenengan untuk nandain lobet itu ketika jenengan proses itu dari kenceng menjadi mekrok itu Om ya? Iya. Oh nggak. Kalau untuk proses ngeriwi dan segala macam jenengan enggak masalah Om? Enggak masalah. Terusin lagi. Yang penting dia bunyi dulu. Oh nggak. Bunyi dulu Mas. Yang penting dia mau ngeriwi, mau dia mekrok atau apa, yang penting dia bunyi dulu. Kuncinya bunyi dulu aja. Mau bunyinya tidur apa, yang penting dia bunyi dulu. Gitu Om Kori. Berarti jenengan dengan proses itu semua di engkel sampai keluar sampai bocor sampai keluar karakter syukur-syukur ke konslet gitu. Konslet itu lah baru dicari jodohan gitu. Iya, karena untuk meredam birahi itu harus dijodohkan. Semua burung untuk meredam birahi kuncinya harus dijodohkan. Seperti kita juga. Baik, terima kasih Om Kori untuk masukannya Om Kori. Om Kori, ini kalau saya mau tahu, kalau Om Kori mau berbagi tentang makanan atau racikan jenengan itu bikin sendiri atau dari kemasan pabrikan Om? Kalau saya beli kemasan terus saya racik sendiri. Saya diracik, dioplos. Karena kalau kita ngeracik dari bahan mentah, itu prosesnya lama. Kita harus nyuci, harus ngeringkan, harus ngopen, harus goreng, kelamaan. Jadi kita beli yang jadi, kita dioplos ada beberapa macam, baru kita kasih bumbunya di sini. Oh, iya. Kira-kira rahasia atau mau dibagikan Om? Ya kalau dibagi ya boleh, dirahasiakan boleh. Kalau saya kira-kira apa aja Om Kori? Kalau saya trigi. Trigi apa itu? Apa itu Om? Jadi
Gold Coin Kenari, Gold Coin Kutut, ya, sama Mildi. oh itu. Nah, 3 itu. Patokannya, takarannya? Takarannya 1:1 semuanya. Oh, semuanya 1:1. 1:1, nanti dioplos di situ. Habis itu karena burung untuk gacor butuh protein tinggi, itu saya kasih telur puyuh. Oh gitu. Karena telur dari semua telur itu protein yang paling tinggi yaitu telur puyuh. Maksudnya mentah atau matang? Mentah. Direndam. Mentah, nanti kita apa namanya itu lainin di situ. Habis itu kita kasih tatonus. Oh itu sotong itu ya? Sotong itu kita gerus, kita campur di situ. Habis kita campur, jemur sampai kering. Habis dijemur sampai kering nanti kita sangrai lagi. Oh, sangrai. Biar lebih ngeletis istilahnya. Lebih kering ya. Habis itu kita kasihkan. Kalau untuk vitamin jenengan pakai yang? Vitamin saya pesan. Oh pesan sama temen apoteker. Macam gitu. Iya. Jadi sesuai kondisi burungnya, mau dosis berapa, semakin tinggi dosisnya semakin mahal. Macam gitu. Iya. Baik, terima kasih Om Kori untuk masukannya. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi. Amin. Macam gitu Om. Ya. Beserta Kicau Mania khususnya Lopen Mania. Yang penting gini Om Kori, ini sekedar hanya berbagi, share pengalaman. Kalau misalkan ada masukan atau komentar dari rekan-rekan yang positif, kita terima. Ngoten nggih Om Kori nggih. Baik, terima kasih Om Kori. Sama-sama. Semoga Om Kori beserta keluarga sehat selalu. Amin. Sukses selalu buat Mas Agus. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.